kita mampu atau enggak gitu, kita bisa belajar nggak dari situ gitu. Nah kayak gitu, jadi kembali lagi ke diri kita sendiri sebenarnya tuh. Iya. Oke, karena gue sedikit ya menceritakan pelatihan gitu. Yes, gue dulu pernah bilang sama temen lu ada masalah nih, ya udah lu ambil aja masalah itu bareng-bareng gitu kan, lain sebagainya. Cuma bang, gue nggak bisa gitu kan, gue nggak bisa dalam ya, kenapa lu nggak bisa, gue aja bisa, kita sama-sama manusia gitu kan, masa lu nggak bisa, gue aja bisa ngambil. Wabarakatuh, kembali lagi bersama Arif Romdoni. Ya, kali ini gue akan tag show sama Mas Adrian nih. Mas Andrian apa Adrian? Oh, bebas, bisa dipanggil. Nanti perkenalan aja ya. Ya, Oke. siap. Nah, nanti kita akan membahas logika namun pakai perasaan. Cuman nanti kemasannya beda. Nah, biar temen-temen tuh biar ke distract antara itu gitu loh. Oke. Coba perkenalkan Mas Andrian. Sebelumnya namanya, panjangnya siapa, terus kegiatannya apa sekarang, terus lulusan apa gitu. Oke, perkenalkan mungkin ya, nama saya, mungkin nama panjangnya Andrian Rahayu ya, mungkin bisa dipanggil Andrian aja. Bebas kok, bisa panggil Mas Andrian, Bang Andrian, atau bebas lah misalkan kayak gitu. Saya kebetulan secara kegiatan di sini, mungkin di Jakarta ya lebih tepatnya itu bekerja di salah satu perusahaan swasta gitu. Dan saya kebetulan secara background pendidikan saya lulusan manajemen dakwah ya. Ada keagamaannya lah gitu. Manajemen dakwah, Ya. Kayak mantap nih, seneng nih gue nih, berarti bisa lah ya sedikit mengasih edukasi lah. Ya kan dakwah itu bagian daripada motivasi orang gitu kan. Oke. Mas Andrian, mau tanya nih Mas Andrian, gimana sih cara kita berpikir positif? Padahal berpikir positif itu kayaknya dibilang itu susah ya. Banyak orang yang bilang gue susah banget pikir positif gitu, bisanya negatif doang gitu. Nah, entah mungkin dia bisa dia punya masalah, namun dia nggak bisa berpikir ke arah positif. Jadi kayak gimana tuh Mas Andrian untuk menyelesaikan gimana caranya orang ini tuh bisa kegiatannya positif gitu? Kalau berbicara masalah berpikir positif ya, tentunya kan yang menjadi poin utama itu kan berpikir ya. Berarti itu ada di mindset kita kan. Nah kan otaknya orang itu kan beda-beda ya. Ada yang responnya tuh langsung positif, ada yang langsung negatif, dan ada yang agak lama berpikir dulu gitu. Tunggu keterhubungan yang lain sampai ada kesimpulan. Gitu ya. Cuman karena beda-beda itu tiap otak manusia itu gitu. Artinya tuh berarti ada yang dari kecil itu udah ada pendidikan dari kecil supaya bagaimana berpikir positif, berprasangka baik gitu. Ada yang dibiarkan begitu mengalir aja ke lingkungan gitu. Berarti cara penanaman kita berpikir positif itu tergantung kita dididik dari seusia dini ya, kecil ya, dari kecil itu udah diajarkan lah ya. Gitu. Itu salah satu aspek mungkin aspek yang terpenting kan ada banyak keterhubungan nih. Ada yang dari pendidikan dari kecil, pendidikan dari keluarga, sekolah, gitu, lingkungan pertemanan. Itu ngaruh ya? Ngaruh juga, saling keterhubungan lah. Jadi kalau kata siapa sih yang ngitain lagu Zona Nyaman itu berarti memang benar. Jadi kita memang dari lingkungan itu mendukung secara cara berpikir positif ya. Kayak misalkan ada beberapa pendapat gitu, lingkungan yang bakal merubah lu gitu loh. Jadi nggak mungkin dari orang-orang terdekat juga, tapi lingkungan yang itu lingkungan itu lebih tepatnya itu kayak lu mau berubah ya lu harus dari lingkungan lu dulu. Kalau lingkungan lu nggak bisa merubah lu ya udah gitu. Lu nggak sih? Cuman kan itu kan awalnya dari lingkungan nih, dan pendidikan dari kecil sampai dewasa sih. Nah cuman ketika kita udah dewasa, kita udah menuju titik bisa berpikir
secara mandiri, bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Nah, untuk memilah benar dan salah pun kita itu kan dari pendidikan juga gitu. Ada yang udah dewasa tapi pikirannya kayak anak kecil gitu. Ada yang udah masih kecil tapi udah dewasa cara berpikirnya gitu misalkan. Nah, itu dari keterhubungan otak manusia gitu, dalam menilai data-data gitu. Itu nantinya bakal memunculkan kesimpulan ketika ada satu fenomena. Kesimpulan, ini mungkin dibaliknya ada ini gitu. Mungkin positive thinking dulu gitu. Ada yang responnya tuh beda-beda seperti itu. Tapi menurut nih Mas, Mas Andrian ini pernah nggak mengalami stres dalam memutuskan suatu hal? Karena kan ya kayak gue jujur nih gue mungkin gue agak curhat dikit ya mungkin Mas Andrian. Gue tuh bingung dalam hal artian gue baru selesai sidang nih Mas nih ya. Gue spill sedikit lah ya, gue baru selesai sidang ya itu dan sebagainya, karena gue memang fokus sidang dalam artian ya gue harus berkembang lagi gitu loh. Nggak mungkin gue memikirkan hal yang belum gue selesaikan tapi gue udah mikirin yang lain gitu loh. Nah, ketika gue udah selesai nih Mas Andrian, gue bingung apa yang harus gue lakukan ketika gue sudah mendapatkan gelar gue dan lain sebagainya, dan mungkin di dalam list gue apa yang gue lakukan nanti itu udah kelihatan nih Mas Andrian. Cuman gue bingung nih apa sih yang gue harus lakukan pertama kali gitu loh. Masalah entah percintaan Mas Andrian, karena gue mikir selalu kok ini masalah percintaan tapi gue ada ekonomi juga dan lain sebagainya, memulihkan ekonomi gue gitu kan. Menurut lu gimana Mas Andrian kalau lu menanggapi hal yang cerita gue tadi? Kalau kata gue gini sih, pertama-tama kita mengenali dulu tentang kebutuhan diri sendiri. Misalkan kan kalau kita di zaman kuliah, di zaman sekolah, kita mengenal tingkatan kebutuhan menurut Abraham Maslow. Misalkan ada yang tingkat kebutuhan terhadap kasih sayang, kebutuhan secara makan minum, beda-beda kebutuhan orang itu. Nah, kita misalkan dalam memutuskan, misalkan kita mau ngapain tuh gimana gitu. Pertama kan tergantung plan dari awal itu seperti apa. Gitu. Kedua itu ada yang urgent atau enggak gitu, seperti apa gitu. Nah, mungkin kalau udah dewasa pasti nggak akan jauh yang namanya itu masalah karir, percintaan dan yang lainnya gitu. Iya sih. Cuman gue nggak bisa menilai misalkan lu harus umur segini untuk ngurus percintaan, umur segini ngurus karir. Karena secara emosional orang tuh beda-beda kebutuhannya itu. Misalkan ada orang yang usia 27-26, dia tuh kebutuhannya untuk tentang percintaan tuh agak kurang. Dia pengen fokus ke karir dulu gitu. Mungkin ada yang di usia 20-19 tahun gitu. Dia lebih dominannya tuh masalah percintaan dulu, baru karir gitu. Itu beda-beda. Nah, dari sana mungkin lebih, kalau saran sih lebih banyak mengenal diri. Kita tuh inginnya apa, kebutuhannya apa gitu, urgent atau tidaknya gitu. Baru kita bisa ngelis atau bikin perencanaan gitu. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jangan asal main, gue karena usia segini, pada umumnya segini, ngelakuin ini enggak gitu. Tapi sesuaikan dengan diri sendiri aja gitu. Seperti itu. Tapi kalau gue sedikit menyinggung soal emosional ya nih Mas Andrian. Emosional itu ada yang baik, ada yang buruk juga ya Mas Andrian ya. Nah, menurut Mas Andrian gimana sih caranya mengontrol emosional kita di dalam arah positif? Kalau berbicara emosional, berarti itu masuknya ke emotional question ya. Itu bagaimana kecerdasan emosional orang kan, gitu. Nah, tadi pertanyaannya mungkin bagaimana mengelola emosional supaya jadi positif, misalnya kayak gitu. Nah, kalau sepengetahuan gua gitu, emotional question itu kan lebih ke bagaimana kita mengendalikan diri, diri gitu. Nah, orang itu bisa mengendalikan diri itu awal mulanya mengenal diri sendiri dulu. Kita tuh seperti apa orangnya, karakternya seperti apa, cara berpikir kita tuh seperti apa gitu Mas Edo. Nah, secara ketika udah mengenal, kita baru menganalisa, berarti karakter gue seperti ini. Berarti emosional, misalkan contoh ada orang tuh yang cepat tersulut emosi.
disinggung dikit langsung emosi. Langsung emosi ya. Itu Singgung gue dikit, banget. singgung dikit langsung emosi kan. Coba gue gitu. nahan dulu. Tapi ada yang sabar, tertindas terus. Iya, misalkan ditindas. ada yang kayak gitu. Oh seperti iya. itu kan, gitu. Oh itu ada nama-namanya ya Mas Andrian? Itu beda-beda Oh, gitu, beda-beda. beda-beda. Ya. Cuman positif tidaknya itu tergantung dari lingkungan gitu. Karena kan kalau kita berpikir misalkan emosional yang positif jadi positif kan, emosional pun lebih ke bagaimana nanti ada keterhubungannya sama orang-orang luar lingkungan kita. Oh gitu. ada keterhubungannya. Ada keterhubungannya. Oh, Misalkan kita tuh berinteraksi sama orang gitu. Kita debat atau kita itu apalah misalkan ya ngobrol-ngobrol gitu. Ada orang tuh yang menyinggung kita, memanas-manasi kita. Iya, benar. Ini loh, Benar. dia udah sukses, Iya, dia iya, udah iya. kayak gini gitu. Itu bagian dari iri nggak sih Itu- mereka kayak gitu? Itu bagaimana kalau bukan iri sih, beda-beda sih ya. Oh, beda-beda ya, cara- Mungkin itu ada yang iri gitu, ada yang bagaimana supaya menyulutkan supaya kita lebih semangat lagi. Contoh kayak gue ya. Apa tuh? Sedikit curhat dikit Ya, ya. oke, gue suka nih. Akhirnya curhat juga. Gue nunggu Kayak gitu ya. Apa tuh? Contoh kayak gue di usia yang sekarang mungkin 20 tahun ke atas lah misalkan ya. Gue tuh banyak disinggung soal masalah pernikahan. Misalkan kapan nikah, misalkan saudara lu tuh udah pada nikah, teman-teman lu udah pada nikah gitu. Bahkan mungkin di sebagian lingkungan gue sendiri sebenarnya tuh ada beberapa orang yang belum nikah, salah satunya gue doang. Salah satunya gue gitu. Nah gue tuh mencoba bagaimana sabar gitu, mencoba bagaimana mengendalikan diri gitu. Karena kalau misalkan gue disinggung masalahnya lo udah nikah gitu, bisa jadi gue emosional nyari pasangan gitu. Dampaknya pasangan yang kita cari itu secara posisi itu nggak sesuai sama yang kita harapkan, misalkan. Karena kita terburu-buru, tersulut emosi gitu misalkan. Nah kalau gue belajar bagaimana kita mengendalikan gitu, ya udah nggak apa-apa. Misalkan masalah pernikahan itu bukan masalah lomba-lombaan. Siapa yang lebih duluan, siapa yang gimana. Karena bahagianya orang tuh beda-beda. Benar, setuju. Gue yang lebih mengenal diri gue sendiri, gue yang lebih tahu karakter gue sendiri, dan gue tahu bagaimana gue memulai misalkan masalah percintaan, memulai masalah pernikahan gitu misalkan. Karena gue ngerasain nantinya gitu. Oke. Nah itu bagian dari gue mengendalikan diri gitu misalnya. Oh iya. Nah tidak terlepas dari ilmu sih sebenarnya tuh. Harus ada ilmunya juga ya Iya. kayak gitu ya. Oke. Akhirnya Mas Andrian membahas tentang percintaan. Nah, gue mau ngorek sedikit untuk percintaan nih Mas Andrian nih. Ya mungkin gue juga sama sih sama Mas Andrian juga gitu kan. Banyak sih yang bilang nikah dan sebagainya gitu kan. Tapi yang menjadi masalah itu ketika kita itu mereka itu paham pengennya kita itu bahagia lah ya. Kalau dia pengen lihat ya nikah dong, ini udah cocok nih sama lu gitu kan. Tapi kan kita yang ngejalanin nggak sih Mas Andrian? Baik buruknya seseorang dan lain sebagainya itu kan. Nah gimana sih Mas Andrian cara kita bisa seimbang nih antara kita punya urusan ekonomi sama hubungan itu, bagaimana sih Mas Andrian kita untuk menanggapi pasangan tersebut gitu loh, kayak misalkan entah komitmen, entah konsisten dalam hubungan itu gimana Mas Andrian menurut Antara karir dan jodoh mungkin ya. Mungkin gue berbicara dalam keadaan mungkin gue juga kurang sempurna ya, maksudnya tuh masih tahap belajar ya. Gue juga belajar ini. Masih tahap belajar ya. Iya. Gue cuman banyak sharing sama orang-orang yang lebih senior mungkin, yang lebih tahu ilmunya gitu. Kalau gue gitu banyak sharing dengan orang-orang dan hasil renungan gue sendiri sih sebenarnya tuh. Kalau penyeimbangan antara karir dan jodoh tuh mungkin lebih ke sisi prioritas dulu sih. Ada yang prioritasnya dua-duanya, ada yang prioritasnya salah satu. Itu tergantung kita gitu. Dan kita mencoba sewajarnya akan dua-duanya gitu. Karena kita pun punya kapasitas gitu. Ada orang tuh yang multitasking. Dia tuh bisa ngejalanin berbagai hal secara bersamaan. Ada yang kita tuh kita cuma bisa fokus satu doang. Gue nggak bisa nih karir sama jodoh tuh digabungin gitu. Misalkan ada yang ini, beda-beda tiap orang tuh gitu. Nah, akhirnya kan balik lagi ke diri kita. Kenali dulu diri kita. Kita orangnya multitasking atau tidak gitu. Kapasitas kita seperti apa gitu. Kita jangan memaksakan apa-apa yang ingin kita capai dulu. Tapi pahami dulu. Kita mampu atau enggak gitu. Kita bisa belajar nggak dari situ gitu.
Nah kayak gitu, jadi kembali lagi ke diri kita sendiri sebenarnya tuh. Oh gitu. Ya. Oke, karena gue sedikit ya untuk menceritakan tadi yang itu. Ya sih, gue dulu pernah bilang sama temen-temen gue, lu ada masalah nih, ya udah lu ambil aja masalah itu bareng-bareng gitu kan, dan sebagainya. Enggak bang, gue nggak bisa gitu kan, gue nggak bisa dalam, ya kenapa lu nggak bisa, gue aja bisa, kita sama-sama manusia gitu kan, masa lu nggak bisa, gue aja bisa ngambil masalah itu gue bareng-barengin gitu, kok lu nggak bisa gitu. Oh ternyata Beda-beda. Beda-beda. Oh jadi semua orang itu dia punya kapasitasnya masing-masing ya, kecerdasannya juga masing-masing. Kecerdasan dari kecerdasan emosional yang tadi Mas Andrian bilang, terus kecerdasan logika, terus IQ itu banyak loh kecerdasan tuh. Gitu. Cuman sebenarnya itu kan permasalahan dalam hidup itu kan, kalau usia mungkin kita udah 20 tahun ke atas ya, itu nggak jauh dari yang namanya keluarga, nggak jauh percintaan, karir, pertemanan kan maksudnya tuh. Nah sedangkan kondisi kita tuh udah dalam kondisi kita harus bisa membedakan mana yang benar-benar dan mana yang salah. Kita harus bisa memfilter mana sih yang sekiranya ini toksik bagi kita, mana yang sekiranya ini aman buat perkembangan mental kita. Oh gitu. Ada beberapa contoh temen gue sendiri mungkin ya, atau orang-orang lain mungkin ya, ada yang terkena serangan mental health, misalnya kayak mental apa gini, penyakit mental. Dia tuh awal mulanya tuh ada banyak macam sih. Ada yang dari keluarga broken home, ada yang dari lingkungan kerja gitu, ada yang dari berbagai lingkungan pertemanan dan lain-lain lah misalnya. Nah jangan salah loh, kita mengajar sesuatu tapi kita lupa akan kesehatan mental diri sendiri. Iya, mental diri sendiri. Iya. Kita jangan sampai memaksakan sesuatu tapi mental kita hancur. Tetap aja gitu, kita nggak akan maksimal ke depannya kalau mental kita sakit. Bener sih. Iya juga sih. Kita harus di ranah situ kayaknya. merawat mental kita gitu. Lu kayaknya di ranah situ tuh Mas Adrian. Nah kayak gitu. Oh ternyata seperti itu tuh. Oke, baiklah. Terus apa lagi Mas Adrian? Lagi ya? Kalau kita misalkan contoh, kita tuh tipikal orang yang ambisius misalkan kita tipikal orang yang menggebu-gebu. Suatu ketika kok kita jadi malas ngelakuin apapun gitu, terus gampang tersinggung atau gimana gitu. Nah kita harus perhatikan hal-hal yang kecil. Kalau kata gue sih, misalkan kenapa ya kok gue bisa seperti ini gitu, misalkan kenapa ya kok gue bisa seperti ini gitu. Banyak-banyak merenung, jangan salah loh, merenung gitu, terus berdialektika itu salah satu bentuk bagaimana kita mengenal diri sendiri. Oh gitu? Iya, mengenal diri sendiri. Misalkan gue tuh selama ini kayak gimana gitu. Karena untuk bisa mencintai diri sendiri, untuk bisa mengenal diri sendiri itu sebenarnya kan butuh ilmu kan. Tapi butuh orang nggak sih yang begitu yang ngerenung sendiri, bengong lah ya, bingung nggak, bengong itu kan merenung, bagian dari merenung kan. Nah itu harus ada orang nggak sih yang harus bisa menolong dia gitu, biar menyadarkan dia, oh kayak gini loh, nggak perlu merenung banyak-banyak, nggak perlu terlarut lama-lama kesedihan gitu dan lain sebagainya. Itu perlu ada orang nggak sih yang bisa naikin mood dia gitu? Ada orang tuh yang bisa bangkit sendiri, ada orang tuh yang butuh bantuan orang lain, seperti itu. Nah makanya kan kita menilai diri sendiri, oh gue tuh tipikal orangnya tuh nggak bisa nih sendiri. Kita cari circle yang benar-benar bisa membantu kita gitu. Ada yang tipikalnya gue bisa sendiri gitu, misalnya ya nggak apa-apa, itu pilihan gitu. Cuman emang kita untuk menilai diri sendiri, untuk kita bisa mengenal diri sendiri kan butuh ilmu nih gitu. Jangan lupa ada tahapan evaluasi. Karena mencintai diri sendiri, mengenal diri sendiri itu tidak dalam artian segala sesuatu kita harus menerima keadaan diri sendiri, segala sesuatu kita mentoleransi perilaku diri sendiri. Tidak semua itu gitu. Ada kalanya kita harus evaluasi. Kita mungkin ada perilaku yang sebenarnya nggak baik dari diri kita tuh, menyimpang. Iya, perlu kita perbaiki. Kita harus sadar akan itu gitu. Kita perbaiki, evaluasi gitu maksudnya tuh. Itu salah satu bentuk mencintai diri sendiri. Supaya kita jadi lebih baik gitu. Kayak gitu. Iya, oke. Dan jangan lupa bersyukur ya. Bersyukur gitu maksudnya tuh. Apa itu harus bersyukur? Kalau gue tuh gini, selama ini gue selalu memandang
segala sesuatu yang terjadi pada diri gue tuh mungkin gue nasib terbaik atau takdir terbaik bagi gue ya, maksudnya tuh gue selalu memandang seperti itu. Karena gue selalu percaya segala sesuatu yang gue alami itu pasti ada makna, nggak mungkin nggak ada makna. Benar. Pasti ada hal sesuatu di baliknya, entah itu pembelajaran bagi kita, entah itu mengarahkan kita, atau tanda-tanda sesuatu gitu, maksudnya itu pasti sesuatu itu ada hal di baliknya. Nah makanya dari sana kita berprasangka baik kita pada Tuhan atau pada Allah gitu, misalkan berprasangka baik, misalkan ketika ada musibah tuh ya, kita jangan langsung respon negatif. Kenapa sih gue sial banget gitu, kenapa sih banyak ya orang kenapa gitu sih gue seperti itu. Jangan respon awal kita jangan seperti itu. Kita syukuri dulu gitu, mungkin misalkan alhamdulillah dikasih ujian seperti ini, mungkin ada apa ya di baliknya gitu, berpikir gitu misalkan. Tapi banyak sih orang yang ngomong sama gua, Tuhan itu nggak adil sama gua, ngapain Tuhan itu ngasih masalah ke gua. Padahal kalau Tuhan sayang sama gua nggak diginiin dong. Nah, menurut lu sebagai orang-orang yang begini tuh apa sih dalam psikologisnya itu kena, atau memang dia nggak mau, dia pengen usaha yang cepat gitu loh. Maksudnya apa yang dikerjakan langsung berhasil gitu. Emang ada yang begitu Mas Andrian? Setahu gue nggak ada ya. Setahu gue kalau misalkan gini, kalau ada usaha orang tuh yang langsung kelihatan cemerlang, mungkin gua sedikit baca-baca mungkin dari segi entertainment ya, misalkan itu dalam segi musik. Tahu Chris Brian nggak? Tahu. Nah mungkin dia kan awal mulanya dari segi video apa? Video yang viral itu itu kan langsung kenal atau gimana. Tapi emang sih dibaliknya nggak mudah juga. Pasti ada proses lama juga sih sebenarnya itu kan. Pokoknya semua hal itu tuh selain ada faktor keberuntungan, mungkin ada usaha di baliknya juga sih sebenarnya itu. Nggak ada yang instan. Kita beli mie instan aja tuh harus dipasak dulu gitu, harus beli ke warung dulu gitu. Nggak ada yang instan gitu. Cuman mikirnya gini, pernah mikir nggak sih kenapa kita diberi jalan tuh lama banget gitu? Orang lain tuh udah sampai tahap sini gitu. Mungkin kita sedang dilatih kesabaran kayak gitu. Karena mungkin kalau kita dikasih kesuksesan lebih awal, mungkin kita tuh nggak siap. Mungkin kalau ada masalah tentang bisnis atau apa, kalau kita masih punya karakter yang nggak sabaran, pasti hancur tuh. Iya sih. Bisnis tuh gitu. Benar, mungkin Allah tuh mungkin mikir gini, oh mungkin orang ini tuh harus gue latih dulu nih tentang kesabarannya. Gue kasih lama dulu deh dikit, misalkan ketika udah terlatih kesabarannya baru gue kasih. Misalkan contoh kayak gitu. Benar. Makanya jangan langsung negatif dulu, kok orang lain bisa langsung sukses gini ya. Apa yang salah di gue gitu. Enggak kok, misalkan mungkin kita sedang dilatih kesabaran gitu. Kayak gitu. Ya akhirnya kan berprasangka baik akhirnya. Iya. Benar apa yang dibilang itu benar. Itu udah gua alami gitu. Cuman yang lu inget gak yang lu selalu ngasih tahu gua, lu tuh kan lu pengusaha nih, lu bagus tau karena lu kecerdasannya itu emosional. Apa tuh yang lu bilang? Oh, yang sosialnya bagus. Ya, ini bagus nih buat yang pengen bisnis nih. Ada nggak sifat karakternya itu kayak apa tuh Mas Andrian? Karakter yang bersosial gitu atau bukan yang emosional, apa tuh namanya? Emosional. Itu suatu apa namanya, itu pas banget ya buat yang para usaha yang ambisius ya, yang berambisi gitu ya. Iya sih, bener sih apa yang dibilang itu tuh bener. Emang hanya kecerdasan emotional question itu doang? Nggak ada lagi kecerdasan yang sebenarnya banyak menunjang. Ada yang gini, ada yang intellectual quotient juga, ada yang kecerdasan secara intelektual, ada yang kecerdasan secara spiritual, dan banyak lainnya sih sebenarnya tuh. Kayak misalkan kalau intellectual quotient itu kan lebih bagaimana kita tuh yang berhubungan sama kayak pemecahan masalah, yang mengandalkan otak kita, dari otak kita gitu. Misalkan pemecahan masalah A, B, C, misalkan kayak gimana gitu. Nah kalau emotional quotient tuh mungkin lebih tepatnya tuh mungkin kan lebih bagaimana kita mengendalikan diri untuk bagaimana dampaknya bersosial dengan orang lain gitu. Karena kalau di lingkungan masyarakat itu kita banyak berhubungan bersinggungan dengan orang lain. Iya sih. Kita kalau menurut gua kita bisa sukses bersosial dengan orang lain
ketika kita itu benar-benar bisa mengenal diri kita sendiri dulu. Yes. Karena akan ada banyak karakter-karakter yang bertentangan dengan diri kita. Kalau kita mengenal diri sendiri, oh misalkan contoh gue misalkan, gue tuh sebenarnya nggak cocok sama orang yang misalkan ambisius atau yang pendiam gitu. Gue jangan memaksakan diri untuk berada di lingkungan itu lama-lama gitu misalkan. Jadi gue agak misalkan, oh mungkin lebih ke berpindah ke tempat lain atau apa gitu. Tapi itu kontekstual ya, misalkan kadang-kadang kita harus ada kondisi pekerjaan berhubungan sama orang yang pendiam, misalkan orang yang berbagai karakter gitu. Kita harus adaptasi banget ya soal yang begitu-gitu ya. Iya gitu misalkan. Terus ada yang spiritual question, bagaimana sih spiritual question itu kalau sebenarnya gini, tidak melulu soal agama ya, itu masalah jiwa gitu. Nah biasanya orang yang punya kecerdasan spiritual question tuh memandang segala sesuatu itu pasti tidak akan langsung negatif. Pasti misalkan, oh mungkin ini ada hikmahnya gitu, atau ini gimana gitu misalnya. Arahnya tuh bagaimana kedamaian atau apa gitu spiritual question. Nah kayak gitu. Dan banyak lagi sebenarnya tuh jenis kecerdasan. Mungkin itu hanya label nama aja kecerdasan A, B, tapi C, misalnya gitu. nih kan gue memang kecerdasannya emotional question kan ya. Nah itu gue bisa ngerubah gak di spiritual gitu dan lain sebagainya? Oh, bisa. Gitu kan bisa ya? Apa di mix bisa? Oh bisa banget. Bisa Sebenarnya sebenarnya kecerdasan itu kan bisa dilatih ya. Ada yang genetik, mungkin, dan ada yang bawaan gitu. Mungkin kalau gue belajar itu kan sebenarnya tuh orang tuh ada teori mungkin 1% bakat, 90% kerja keras kan. Benar. Maknanya tuh segala sesuatu itu kalau kita belajar tuh pasti bisa, pasti nggak akan bisa. Misalkan lu ingin belajar bahasa Inggris atau bahasa Prancis gitu, misalkan bisa belajar di Indonesia atau berangkat ke negara itu, gitu. Kita belajar pasti bisa gitu. Misalkan nggak ada yang nggak bisa, kalau kita bisa belajar pasti bisa gitu. Selagi ada dalam batas normal dan dalam batas wajar ya maksudnya tuh. Contoh kita pingin buat lalat atau apa itu udah mustahil banget ya, maksudnya buat seekor lalat sampai hidup gitu maksudnya tuh. Itu udah melawan hukum Tuhan ya maksudnya kayak gitu. Agama ya. Iya, kita masuk ruang lingkup manusia aja gitu. Gitu. Pasti bisa kok. Cuman balik lagi orangnya mau atau enggak gitu. Bisa konsisten atau enggak gitu. Pasti banyak, semakin kita tinggi, semakin banyak angin menerpa gitu. Terus. Nah disitulah kita kesabaran, kerja keras, cara berpikir kita itu diuji bener gitu. Gitu toh. Iya. Wah, ini kayaknya semakin serius ini perbincangannya. Gue takut ngerembet sama masalah gue nih, kayaknya udah hampir kena dikit nih. Iya sih, benar. Makanya penting loh kita bergaul tuh. Bergaul tuh maksud kita. Tapi kita bergaul itu kita harus milih-milih nggak sih? Misalkan nih, ya kayak ada orang pemabuk atau orang ini, atau kita harus tinggalin atau bagaimana, atau kita hanya kenal aja, kita nggak usah terpengaruh, namun kita tetap nongkrong dan lain sebagainya. Gimana menurut Mas Adrian nih? Kalau bagi gue sendiri ya, kita bergaul dengan siapapun gitu. Kita bisa dapat ilmu dari siapapun juga kan sebenarnya. Cuman kita karena udah dewasa mungkin kita bisa menilai mana yang salah, mana yang enggak gitu misalkan. Terus mana sih yang bisa membuat kita berkembang, mana yang enggak gitu. Itu kita bisa memilah gitu. Namun kita jangan melulu egois juga gitu. Kita jangan memikirkan diri sendiri. Oh ini nggak bisa membuat gue berkembang, nggak mau gitu. Jangan kayak gitu. Ada orang-orang tuh yang butuh pertolongan kita mungkin. Oh dia terpuruk, butuh motivasi atau apa. Kita bantu gitu misalkan. Jadi hidup itu nggak melulu soal diri sendiri. Jadinya tuh ada orang lain yang harus kita bantu juga gitu. Kan kita manusia, kan makhluk sosial gitu. Saling bantu, saling membantu sama satu sama lain seperti itu. Oke.